Mungkin saya keliru, cara sudut pandang saya terlalu ekstrim. Agama Islam itu sebenarnya intinya adalah karena agama mereka masukkan ke dalam akal mereka sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal mereka. Ustadz, untuk apa Allah ciptakan langit dan bumi? Setelah itu Allah hancurkan. Di mana letak akal itu sendiri? Mana yang akal itu sendiri? Pertanyaan yang dibuat oleh logika seolah-olah akan melahirkan Allah itu tak mampu. Baik. Bukankah ini yang sebenarnya terjadi? Kalau tidak, tolong nasihati saya. Mungkin Ustadz salah keliru, Ustadz cara pandang Ustadz aneh. Gak apa-apa, boleh. Agama ini tanasuh, saling nasihat menasihati. Mungkin saya keliru, cara sudut pandang saya terlalu ekstrim. Tak begitu juga Ustadz. Menurut saya begini, silahkan, gak apa-apa. Saya tidak mewajibkan Bapak dan Ibu menerima semua yang saya katakan. Kalau menurut Bapak dan Ibu apa yang saya katakan itu salah. Tapi kalau menurut Bapak Ibu salah, saya juga membuka pintu seluas-luasnya. Tolong nasihati saya, agar yang salah pada diri saya berubah menjadi benar. Dan itulah agama. Agama itu saling menasihati. Bukankah Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Tak cukup sampai beriman dan beramal saleh, harus ada wa tawasau bil haq. Saling nasihat menasihati untuk menegakkan kebenaran. Anda melihat saya salah, tolong nasihati saya supaya kebenaran tegak pada diri saya. Saya melihat Anda salah, saya nasihati Anda supaya kebenaran tegak pada diri Anda. Itulah dia agama Islam. Ad-dinun nasihah. Agama Islam itu sebenarnya intinya adalah nasihat. Begitu kata Nabi tercinta dalam hadis yang sahih. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Maka kalau nasihat tak ditegakkan, kebenaran tak disampaikan, kebatilan dibiarkan, asal tidak mengganggu kita, maka Islam hancur. Cur, sehancur-hancurnya. Dan itulah kaidah hidup orang barat yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, yang dianggap orang sekarang kehidupan ala modern. Dan mulai itu orang Jakarta ini banyak yang niru-niru pola mereka. Mereka melakukan itu, mereka tak beriman kepada Allah dan hari akhir. Anda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tak layak berbudi pekerti seperti mereka. Engkau orang yang percaya kepada Allah pengatur langit dan bumi, dan percaya hari-hari kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Tak layak berakhlak seperti akhlaknya mereka. Mereka begitu karena mereka tak percaya kepada Allah dan Rasulnya, tak percaya kepada hari akhir. Mereka sudah sampai kepada titik logika mereka yang hebat, tak lagi mempercayai agama yang diajarkan kepada mereka melalui ulama-ulama mereka, melalui ahli-ahli agama mereka di tempat-tempat ibadah mereka. Logika mereka nggak cocok dengan itu. Akhirnya mereka campakkan agama hidup sesuai dengan logika saja, karena memang agama mereka tak pantas untuk dipercayai. Karena agama mereka masukkan ke dalam akal mereka sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal mereka, sehingga mereka mulai ragu. Ditanyakan kepada ahli ilmunya nggak bisa jawab. Kalah logika ahli ilmu dengan logika kecerdasan mereka yang cerdas. Akhirnya timbul tak percaya kepada agama. Mari kita hidup tanpa agama. Agama itu kayaknya bohong-bohongi kita aja. Lahirlah ateis di tengah orang-orang yang tak beriman kepada agamanya dan mulai ragu kepada agamanya dan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang ulama mereka yang mereka anggap ahli ilmu yang terhebat tak bisa menjawab. Maka timbul aliran, mari ragukan agama kita, mari ragukan agama kita. Akhirnya benar-benar ragu, akhirnya benar-benar tak mau beriman kepada agama, hidup sesuai akal dan logika saja. Lahirlah ateis-ateis di tengah mereka. Namun
Sebagian umat Islam mulai bersahabat dengan para ateis itu. Lalu mulai bertanya pertanyaan-pertanyaan ala ateis. Pekan yang lalu, pertanyaan itu datang dari seorang muslim di kota Padang. Pertanyaannya adalah, Ustadz, untuk apa Allah ciptakan langit dan bumi? Setelah itu Allah hancurkan. Ini pertanyaan ala ateis. Dari mana seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, berakhlak kepada Allah, lalu kemudian nanya-nanya kenapa Allah buat? Padahal Allah sudah melarang dalam Al-Quran. La yus'alu amma yaf'al. Allah jangan ditanya kenapa dia berbuat. Wahum yuf'alun, wahum yus'alun. Kalian yang ditanya kenapa kalian berbuat. Akhlak itu tak kita pakai. Mulai kita masuk bersahabat dengan orang ateis, seolah-olah akal ini adalah segala-galanya. Hai orang yang berakal, akalmu Allah letakkan di tempat tertentu dan tidak bisa lewat dari tempat tertentu itu. Jangan coba-coba masuk alam gaib. Alam yang tak gaib saja, akalmu susah untuk mencerna. Kalau tak percaya, aku bertanya kepadamu, di mana letak akal itu sendiri? Mana yang akal itu sendiri? Coba jawab. Takkan ada jawaban yang pasti tentang apa itu akal, di mana letaknya, bagaimana dia bekerja, seperti apa bentuknya. Kalau Anda katakan ini di sini akalku, enggak. Soalnya orang gila juga punya apa yang Anda tunjuk, kenapa tak berakal? Akal yang kau lulukan sendiri itu sendiri, engkau bingung untuk mendefinisikannya. Akal itu apa sih? Jalan kerjanya gimana sih? Di mana letaknya? Bagaimana dia bekerja? Padahal akal itu yang kau elu-elukan. Namun engkau tak tahu akal itu harus bagaimana. Engkau hanya menikmati akal. Bagaimana jalan kerja akal engkau tak tahu. Kalau dikatakan di sini di otak, itu orang gila juga punya loh. Tapi dia tak berakal. Anak kecil juga punya, tapi tak berakal. Orang tidur juga punya, tapi sedang tak berakal. Ruh. Semua orang yang berakal percaya dia punya apa? Ruh. Bagaimana ruh itu? Kayak bentuknya. Seperti apa dia? Bagaimana jalan kerjanya di badan kita? Tunjukkan dengan akalku, engkau mengerti ruhmu sendiri. Padahal jelas-jelas ruh itu ada, akalmu tak bisa mencapainya. Lalu engkau ingin mencapai apa yang Allah lakukan, bagaimana Allah, kenapa Allah, dan kenapa Allah. Sadari siapa diri, malu kepada Allah Sang Pencipta. Ini sekarang, karena itu tadi umat Islam sekarang sudah mulai terlalu bebas bergaul. Lalu bergaul dengan orang-orang yang tak beragama, lalu tukar pikiran. Seolah-olah ingin menasihati, akhirnya Anda yang dibawa akidah sesat. Karena mereka bermain logika, bermain akal. Dan engkau punya logika dan akal, tapi tak punya ilmu syariat yang cukup dan iman yang kuat untuk menahan lajunya aksi ateis menyebarkan pemahamannya di permukaan bumi. Lalu mulai pertanyaan-pertanyaan aneh dan nyeleneh keluar. Bisakah Allah menciptakan sesuatu yang tak mampu dia gerakkan? Pertanyaan apa ini? Pertanyaan yang dibuat oleh logika seolah-olah akan melahirkan Allah itu tak mampu. Baik tak mampu mencipta atau tak mampu menggerakkan. Itu
Itu hanya permainan logika saja sebenarnya. Untuk membawa kita kepada titik tak ada yang namanya Allah, kami meragukan Allah. Maka mereka karang pertanyaan-pertanyaan yang manapun yang kita jawab menunjukkan bahwa Allah itu tak Allah. Kalau kita menjawab mampu, maka Allah tak mampu menggerakkan. Kalau kita menjawab mampu, tak mampu, berarti dia tak mampu menciptakan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini masuk kepada pemuda-pemudi yang kurang agama, kurang akidah, masuk kepada orang-orang tua yang dari kecil tak belajar agama sebenarnya kecuali hanya SD saja. Setelah masuk SMP, SMA, dia jauh dari agama, masuk dalam ilmu dunia, masuk dalam politik dan negara segala macam. Ternyata ilmu akidahnya lemah, akhirnya hanyut juga. Iya juga ya, Allah mampu nggak menciptakan sesuatu yang ia tak mampu gerakkan? Bermain logika mereka, logika aneh dan nyeleneh, logika bodoh dan pertanyaan orang bodoh. Logika yang normal, hai manusia-manusia yang berakal, menggerakkan itu lebih gampang daripada mencipta. Itu logika yang benar. Kalau orang bisa mencipta, apalagi menggerakkan. Kalau dia mampu melakukan yang besar, yang hebat, maka yang kecil, yang ringan, pasti dia lebih mampu lagi. Ada apa kau balik-balik logika orang? Yang kecil tak mampu dia kerjakan, yang besar mampu dia kerjakan, yang ringan tak mampu dia kerjakan, yaitu menggerakkan. Namun yang berat mampu dia kerjakan, yaitu menciptakan. Aneh. Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan berikut. Adakah orang yang mampu mengangkat beban 300 kilo, namun tak mampu mengangkat berat hanya 1 kilogram? Ini pertanyaan makhluk aneh yang ini, ateis ini. Adakah orang yang mampu mengangkat 100 kilogram, namun tak mampu mengangkat 1 kilogram? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tak ada. Kalau dia mampu lebih berat, berarti mampu lebih ringan. Mencipta lebih berat daripada menggerakkan. Ada apa engkau buat? Bisakah Allah mencipta namun tak mampu menggerakkan? Yang berat saja dia kerjakan, apalagi yang ringan. Kalau ada kita bertanya kepada seseorang, ada ini orangnya kita katakan dia mampu mengangkat beban 100 kilo. Namun kalau 1 kilo dia nggak mampu. Orang mengatakan kau gila. Kau tak berakal. Kenapa? Kalau 300 kilo mampu dia angkat, berarti dia mampu mengangkat berapa? Karena 1 kilo lebih ringan daripada 100 kilo. Hal yang sama, mencipta dan menggerakkan. Mencipta lebih berat daripada menggerakkan. Betapa banyak yang bisa kita gerakkan, namun tak bisa kita ciptakan. Karena menggerakkan lebih gampang daripada menciptakan. Lalu Anda tanyakan pertanyaan itu kepada Allah. Bisa ia kerjakan yang berat, namun tak bisa dia kerjakan yang ringan. Pertanyaannya sendiri, pertanyaan orang tak berakal. Namun dibungkus dengan pertanyaan aneh dan nyeleneh yang membuat orang-orang yang kurang iman dan kurang logika terseret ke dalamnya. Tak ingin kita bicara panjang ateis, hanya ingin mengingatkan para pemuda atau orang-orang yang rajin berselancar di dunia maya, hati-hati bersahabat dengan orang-orang ateis yang memberikan pertanyaan-pertanyaan aneh dan nyeleneh ini. Karena pertemuan pada pekan yang lalu dalam mengenal Allah lebih dekat, pertanyaan ateis mulai datang dari orang Padang. Dan dia mulai menanyakan sesuatu yang aneh dan nyeleneh. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi untuk kemudian dihancurkan lagi? Kenapa Allah ciptakan engkau hidup untuk Allah matikan lagi? Kenapa Allah hidupkan anakmu kemudian dia matikan lagi? Enggak usah aja kamu punya anak. Kenapa Allah ciptakan harta untuk Allah kemudian hancurkan lagi? Ngapain kamu ngejar-ngejar harta? Kenapa Allah ciptakan wanita kemudian Allah matikan lagi? Kamu gak usah aja punya istri. Kan
Susah kita udah ngomong gitu, Pak. Kita akan bertanya, berakal nggak kamu dengan pertanyaan kamu itu sendiri? Untuk dirimu kau tak terima, kepada Allah kau ucapkan pertanyaan yang aneh dan nyeleneh itu. Ini duit, emas, Allah ciptakan untuk Allah hancurkan. Kau kejar-kejar kok. Kalau memang akhirnya ada untuk tidak ada, jangan dikejar. Udah hidup aja tanpa duit. Engkau mau tak mau hidup tanpa duit. Kita tinggalkan mereka, hanya ingin mengingatkan, karena sudah mulai parah kayaknya orang-orang yang masuk dunia media sosial kemudian berselancar ingin tahu, dan bekal akidahnya cetek. Benteng akidahnya lemah. Akhirnya masuk pertanyaan-pertanyaan yang menghinakan Allah dan dia tanyakan. Dan dia bangga orang lain tak bisa menjawab. Padahal pertanyaannya itu menghinakan Allah, Rabb yang telah menciptakan dirinya. Menisbatkan Allah kepada lemah dan tak mampu.